Kita sekarang ini hidup di zaman yang haram cuman makan babi doang. Ya Gimana kan? maksudnya itu, Beb? Nah, zaman sekarang banyak yang orang-orang minum khamr, orang-orang berzina, tapi saja makan babi yuk, nggak haram. Bulan Ramadan ini sangat bahaya ya. Maksiat bulan Ramadan ini jangan sampai dilakukan lah. Faedah-faedah kita berpuasa, fadilah-fadilah kita berpuasa adalah raf'ul darajat, mengangkat derajat kita kepada Allah, takfirul khati'at, mengampuni semua kesalahan-kesalahan kita, wa kasrus syahwat, dan melatih kita untuk mengatur syahwat kita ya. Nah, itu juga nggak boleh. Ramadan adalah waktu yang pas untuk kalian bertobat. Dikatakan orang-orang yang nggak pernah sholat pada selain bulan Ramadan, nggak pernah sholat, nggak pernah ngaji, tapi pada saat Ramadan dia sholat, dia ngaji. Itu bukan dikatakan orang munafik. Halah, gaya mutok Ramadan sholat, ngaji semangat. Bukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Di kesempatan kali ini kita akan menjawab beberapa pertanyaan dari rekan-rekan, dari sahabat-sahabat kita, followers dan subscribers El Mihrab TV ya. Cinta Allah, cinta Rasulullah, cinta sesama. Subscribe El Mihrab TV ya. Pada kesempatan kali ini kita akan menjawab pertanyaan itu. Ya, ada yang pertanyaan yang akan dijawab oleh Habib Syarif, ada yang akan dijawab oleh saya. Assalamualaikum, pertanyaan dari Rosihan. Izin tanya Habib Syarif, saat berbuka puasa kita dianjurkan berdoa. Yang utama membatalkan puasa dulu atau baca doa dulu, Habib? Doa berbuka puasa disunahkan, dianjurkan setelah berbukanya puasa. Kenapa demikian? Karena kalau kita perhatikan doa-doa tersebut menggunakan fi'il madhi. Apa itu fi'il madhi? Fi'il madhi itu adalah kata kerja yang menunjukkan masa lampau, telah. Kayak contohnya dhahabat dhoma, telah pergi rasa haus. Kalau kita berdoanya sebelum kita minum, apa udah hilang rasa hausnya? Tapi beberapa ulama berpendapat juga kalau doa tersebut kayak Allahumma laka sumtu atau dhahabat dhoma dan lain sebagainya itu boleh sebelum, tapi lebih baik dan disunahkannya itu setelah. Lanjut. Pertanyaan yang kedua masih dengan orang yang sama. Siapa? Rosihan. Setelah ada tanda masuk waktu imsak, apakah kita masih diperbolehkan makan atau minum? Terima kasih untuk jawabannya, Habib. Padahal belum dijawab. Al-ihtiyat bil imsak anil muftirat, berjaga-jaga dengan menahan diri dari yang membatalkan puasa sebelum waktu subuh, itu perkara yang dianjurkan. Al-Habib Abdullah bin Mahfud Al-Haddad berkata di kitabnya Wajiz bi Ahkamis Siyam, itu wajibnya berjaga-jaga waktu puasa dengan imsak sebelum masuknya subuh, walaupun cuma 5 menit. Kenapa? Sebenarnya ini nggak ada larangan ya, terserah boleh. Kalau misalkan waktu imsak udah masuk, udah mendekati, kalian masih minum atau masih makan, itu nggak masalah. Akan tetapi kita harus berjaga-jaga, karena kalau kita menantikan azan subuh berkumandang, kita baru berhenti makan, kita nggak tahu kalau sebenarnya waktu subuh itu udah masuk 2 menit yang lalu. Tapi masjidnya itu atau musola tersebut telat mengumandangkannya. Pada akhirnya puasanya batal dan wajib mengkodoknya. Jadi alangkah baiknya untuk menjaga-jaga. Juga ada di ayat Al-Quran yang Allah berfirman, tilka hududullahi fala tagrobuha. Itu adalah batasan-batasan Allah, maka janganlah kalian melanggarnya. Batasannya Allah, jadi jangan dilanggar supaya kita mendapatkan kesempurnaan pahala puasa. Amin Allahumma. Ini sekarang saya tanya ke Habib Ahmad. Ada pertanyaan dari siapa saya nggak tahu di sini. Pertanyaannya, Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam. Izin bertanya, apakah benar kalau berhias saat berpuasa itu tidak diperbolehkan? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Berhias saat berpuasa bukan tidak diperbolehkan, tapi di hukumnya makruh.
bahkan disunnahkan untuk meninggalkannya. Nah, apa makruh itu? Ma yusabu ala tarkihi wa la yu'aqib ala fi'lihi. Makruh adalah yang perkara yang diberi pahala untuk yang meninggalkannya dan tidak dihukum, tidak diberi dosa bagi yang melakukannya. Tidak apa-apa, cuman menghilangkan pahala puasa. Seperti yang saya jelaskan saat episode keempat atau kelima atau ketiga kemarin, hukum bercelak saat berpuasa. Celak, zatnya celak itu tidak makruh hukumnya. Tapi karena celak itu memperhias kita, memperhias mata kita, maka itu hukumnya makruh. Bukan tidak boleh, bukan haram ya, bukan tidak membatalkan puasa, hanya makruh. Sama halnya seperti memakai minyak wangi. Minyak wangi bisa menimbulkan syahwat ya. Nah, sedangkan saat berpuasa kita harus menjaga syahwat kita ya. Kalau orang tersebut tidak, misalkan dia memakai minyak wangi, tapi tidak timbul syahwat di dirinya, bagaimana? Nah, itu apa namanya? Makruh sebenarnya ya. Hukumnya nih makruh, bukan haram ya. Jadi tidak apa-apa. Cuman hanya membahayakan kesehatan, kebaikan puasa kita. Bisa nanti kita apa namanya? Mungkin mencium bau yang sangat menyengat, mungkin geliang atau apa. Oh, berarti Jadi itu balik kita- lagi ke orang di sebelahnya, Orang Bib, ya? iya. Kita bisa jadi nahan, Kita tapi bisa orang jadi lain nahan, iya. belum tentu bisa menahan. Bahkan sunnah berpakai minyak wangi ini sunnah sangat kuat. Ada yang mengatakan sampai tidak bisa dikalahkan oleh hal yang makruh. Maksudnya tidak bisa dimasuki perkara makruh. Nah, makanya berhias, intinya berhias saat berpuasa hukumnya makruh, bukan haram dan tidak membatalkan puasa. Gitu saja. Ini masih ada pertanyaan lagi untuk Habib Ahmad. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ye. apakah boleh jika saat kita niat berpuasa, kita niatkan juga untuk diet? Boleh, cuman kita jangan berpuasa hanya untuk diet. Diet jadikanlah diet ini untuk bonus. Bonus ya. Ya. Kita niat berpuasa kan lillahi ta'ala, Ta'ala. untuk Betul. Allah Ta'ala. Kita berpuasa atas dasar imanan wahtisaban, atas dasar iman kita kepada Allah dan atas dasar pahala yang diberikan kepada Allah untuk diberikan oleh Allah kepada kita. Jadikan dietmu bonus. Sama aja kalau aku puasa ben diet tak, gak usah buat Allah Ta'ala. Nah ya sama aja, lapar haus berapa 18 jam Kalau ada orang gak di ada Ramadan, pahalanya. dia puasa tapi dia nggak niat puasa Ramadan tapi niatnya supaya kurus, hukum puasanya jadi kayak gimana itu, Beb? Nggak boleh. Nggak boleh? Iya. Batal Harus- berarti puasanya? Iya, lillahi Ta'ala. ta'ala. Ya batal. Puasanya nggak dapat pahala aja. Gitu aja? Cuman nahan lapar haus doang. Ya. Oke. Kalau saya boleh kasih saran, kita niat berpuasa untuk beribadah kepada Allah dan juga di antara faedah-faedah kita berpuasa, fadilah-fadilah kita berpuasa adalah raf'ul darajat, mengangkat derajat kita kepada Allah, takfirul khati'at, mengampuni semua kesalahan kita, kasrus syahwat dan melatih kita untuk mengatur syahwat kita ya. Dan juga faedah puasa untuk badan kita, untuk kesehatan jasmani kita adalah kasihatul adhan wa salamatul abdan. Menyehatkan pikiran kita, menggampangkan pikiran kita, menyerdaskan kita, dan untuk menyehatkan badan kita. Rasulullah mengatakan sumu tasihu, berpuasalah maka kau akan Sehat. Wallahu a'lam. Berarti jasmani dapat, rohani dapat. Jasmani dapat, rohani dapat. Jangan hanya diet tok, gak dapat jasmani wala rohani wala pahala. Sutrun nih, Beb. Sotrun kalau kata Habib Syarif. Dan sekarang ada pertanyaan untuk Habibana Syarif Alwi bin Abdullah bin Husain As-Sagaf. Pertanyaan dari siapa ini? Cinta Mutining Tias. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib izin Waalaikumsalam bertanya. warahmatullahi taala wabarakatuh. Seorang wanita apabila dia merasa dia keluar darah haid, tapi dia belum dipastikan, baru prasangka saja. Dan dia sengaja memastikannya setelah berbuka. Dan ternyata beneran haid. Apakah puasanya tersebut sah atau tidak sah? Itu balik lagi ke syarat-syarat sehat puasa, yaitu
Wa min syurut sihhati shaum Annaka minal haid wan nifas. Naam, an-naga anil haid. Telah suci dari haid dan Nifas. nifas. Kalau orang seperti ini tadi pertanyaannya apa? Berprasangka dia rasa Berprasangka, ada ya. keluarnya haid. Ya. Nah, itu harus dipastikan. Kenapa? Soalnya nggak jadi sah puasanya kalau misalkan ternyata itu betul haid. Kalau seandainya, seumpamanya kita berasa keluarnya darah haid 5 menit sebelum adzan maghrib, tapi kita nggak mau. Kita nggak mau memastikannya. Iya. Ditunggu sampai azan maghrib buka puasa baru ke kamar mandi dilihat, oh iya ternyata head. Itu enggak, podowai babu itu namanya. Babu, ya. Puasanya kosong, nggak dapat apa-apa karena sama aja tidak sah puasanya. Jadi kalau emang kita merasa ada sesuatu, apalagi perempuan berprasangka berasa juga bahwa keluarnya darah head, itu harus cepat-cepat dipastikan. Karena kalau tidak segera dipastikan, akhirnya menjadi puasanya ragu. Setelah buka puasa dilihat ada darah haid, puasanya tidak Sah. dan wajib baginya untuk Mengkodok. mengkodoknya. Mengkodoknya saat habis selesai bulan Ramadan. Iya, gimana niat Marhaba. kodok plus puasa Ramadan itu tidak boleh. FYI ini hanya untuk perempuan, bukan untuk lelaki ya. Karena laki tidak. Ada pertanyaan lagi nih, Beb. Boleh. Untuk sampean, Beb. Untuk antum. Boleh. Assalamualaikum, Habib. Waalaikumsalam Ana mau tanya, warahmatullahi taala wabarakatuh. apakah seorang yang bekerja menjadi ojek online bisa dikatakan musafir jika sudah menempuh jarak 80 km? Walaupun dia masih berada di kota tersebut. Demikian pertanyaan Ana, semoga Al-Mihrab tetap jaya, Amin. selalu dapat ridho Allah dan ridho Rasul. Amin, amin, Amin Allahumma. Amin. Gimana, Beb? Bismillahirrahmanirrahim. Saya jawab. Di sini kita harus Masa membedakan bedanya musafir dan al-haim. Orang yang musafir itu orang yang bepergian dengan mengetahui Yang tujuannya, yang dituju, betul. Dengan marhalatin, sudah melampaui jarak 2 marhalah, Benang. 80 km gitu. Benang. Nah, al-haim itu masuknya ke ojol tersebut. Ojol itu tidak disebut sebagai musafir, tapi dia termasuk Al-haim. Al-haim. Apa itu al-haim? Orang yang bepergian tanpa mengetahui jaraknya. Tanpa mengetahui tujuannya. Kayak ojol dia kan nggak tahu. Dia nunggu pesanan. Kemana dia? Dia ke sini, dia ke sana, dia ke sini, dia ke sana, kayak gitu loh. Walaupun jaraknya 80 km, tapi dia tidak mendapati keringanan apapun. Maksudnya keringanan itu seperti apa? Mengkosor Sholatnya, membatalkan puasanya, menjamak sholatnya, itu juga tidak boleh. Jadi ojol tidak termasuk kategori musafir dan Jadi tidak termasuk mendapatkan kategori haim, Beb, ya? al-haim. Apa tadi al-haim? Al-haim itu seorang yang berjalan tapi tidak mengetahui tujuan. Betul, walaupun jaraknya sudah 80 km. Tapi masih berada di dalam kota tersebut. Tapi masih, walaupun iya. Kotanya besar banget, Beb. Kotanya besar. Semarang besar. Boleh. Assalamualaikum, Habib. Masih ada pertanyaan lagi buat antum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beb, maaf boleh tanya? Silahkan. Boleh ya, Beb? Boleh, silahkan. Bagaimana cara bayar fidyah? Apakah harus langsung dibayarkan tiap hari di bulan puasa Ramadan? Terima kasih, Habib. Terima kasih Seruput saya, kembali. Monggo diunjuk. Oh, nggih. Marhaba. Ngopi, ngolah pikiran. Bagaimana cara bayar fidyah? Membayar fidyah itu sebagaimana yang telah dijelaskan di kitab-kitab min tulu'il fajr. Nah, Dari terbitnya matahari diperbolehkan untuk mentakhirkan. Maksudnya apa mentakhirkan? Nanti jam 9, nanti jam 10, nanti tidak habis boleh zuhur. untuk mentakwilnya. Tidak boleh mentakdimnya. Takdim. Tidak boleh mentakdimnya. Kayak sebelum Subuh. Benar. Apakah harus dibayarkan tiap hari di bulan puasa Ramadan? Boleh dibayarkan setiap hari di bulan Ramadan, atau boleh juga dibayarkan setelah bulan Ramadan. Juga untuk memberi keringanan, diperbolehkan membayar fidyah itu di hari yang sama. Misalkan berapa kewajibannya dia membayar fidyah? 10. Di hari yang sama dibayar 10-nya langsung. Tidak masalah, yang penting min tulu'il fajr. Setelah terbitnya matahari. Boleh diakhirkan, tidak boleh Awalkan. Betul. Benar. Mafhum. Mafhum, Habib. Jadi Bib, ini ada pertanyaan juga dari orang-orang yang hadir kemarin di kajian kita. benar. Ada yang nanya, kalau kan katanya pahala di bulan puasa Ramadan itu dilipat gandakan. Aywa. Tapi apakah dosanya juga dilipat gandakan?
Seperti itu. Mohon bimbingannya Habib. Saya belum pernah menemukan, mungkin saya masih pemula kan saya kan, yang belum pernah menemukan referensi di kitab manapun Tawadu antum Bib. referensi di kitab manapun yang menyebutkan bahwa dosa di bulan Ramadan juga dilipat gandakan. Pahala di bulan Ramadan dilipat gandakan. Tidak ada yang tahu nilainya kecuali Allah. Saking besarnya pahala bulan Ramadan. Tapi dosa di bulan Ramadan ini sangat bahaya ya. Maksiat bulan Ramadan ini jangan sampai dilakukan lah. Pernah ada yang saya pernah baca, pada saat hari kiamat nanti ada orang yang bermaksiat di bulan Ramadan, berbuat dosa bulan Ramadan, dicambuki malaikat. Dia dicambuki malaikat sampai ada bekas cambukan-cambukannya. Datang ke Rasulullah, gondeli jubahnya Rasulullah. Ya Rasulullah, syafi' nih. Berikan aku syafaat ya Rasulullah, berikan aku syafaat supaya tidak disiksa, supaya tidak diberikan siksaan neraka. Rasulullah mengangkat tangannya untuk memberikan syafaat kepada kepada umatnya ini yang berbuat maksiat di bulan Ramadan. Saking cintanya, saking rahmatnya Rasulullah ke umatnya walaupun pendosa, saking rahmatnya Rasulullah ini. Datang malaikat yang nyambuk umatnya itu tadi, yang nyambuk orang itu tadi. Ya Rasulullah, jangan beri dia syafaat, jangan kasih dia syafaat. Inna khosmahu Ramadan. Sungguhnya Ramadan memusuhi dia. Ramadan gak suka sama dia karena dia berdosa, karena dia bermaksiat di bulan Ramadan. Rasulullah dari gini membalik tangannya. Inni bari'un liman khosmahu Ramadan. Sungguhnya aku tidak bisa memberi syafaat kepada umatku yang dimusuhi Ramadan, yang berbuat maksiat di bulan Ramadan. Saking tahu sendiri kan Rasulullah rahmatnya kepada umatnya kayak apa? Bahkan dikatakan lebih rahmat, lebih sayang daripada seorang ibu kepada anaknya. Tapi bagi siapa yang bermaksiat di bulan Ramadan, Rasulullah tidak bisa memberi syafaat kepadanya. Jadi janganlah berbuat maksiat. Masa ibaratnya kita diberi hadiah Allah bulan Ramadan, bulan yang istimewa, yang awalnya rahmah, tengahnya makfirah dari Allah, yang ketiganya idun minan nar, pembahasan kita dari neraka. Kita diberi hadiah sespesial itu oleh Allah, kita sia-siakan, kita malah membuat Allah benci sama kita, membuat Allah gak suka sama kita, bermaksiat bulan Ramadan. Maka janganlah, ngapain berdosa. Tapi jangan juga karena udah bermaksiat tidak mau bertobat, Beb ya. Nah, itu juga gak boleh. Ramadan adalah waktu yang pas untuk kalian bertobat. Dikatakan orang-orang yang gak pernah sholat pada selain bulan Ramadan, gak pernah sholat, gak pernah ngaji, tapi pada saat Ramadan dia sholat, dia ngaji. Itu bukan dikatakan orang munafik. Halah, gaya mutok Ramadan sholat, gak ngaji, semangat. Bukan. Itu namanya orang yang taib. Orang yang bertaubat. Innallaha yuhibbul tawwabin. Allah mencintai orang-orang yang bertaubat. Wallahu a'lam. Anda juga pernah dengar itu Bib di hadits qudsi Anillah azza wajal, itu di situ ada seorang hamba yang bermaksiat kepada Allah dan dia menadahkan kedua tangannya ke langit dengan memanggil nama Tuhannya ya Rabb. Tapi apa? Sebelum suaranya sampai ke Allah, sama malaikat ditutupin suaranya. Fayukarriruha, dan diulangin lagi sama si hamba ini, ya Rabb, dipanggil lagi nama Tuhannya. Tapi masih dihalangin lagi sama malaikat. Fayukarriruha firrabi'ah. Sampai yang keempat kalinya si hambanya ini memanggil nama Allah, ya Rabb, maka Allah bertanya kepada malaikat ini, wahai malaikat, kenapa kau tutupi suara hambaku dari aku? Maka malaikat di situ berkata, ya Allah, sesungguhnya dia ini bukan dari golongan orang yang bisa dimaafi, bisa diberi ampunan. Maka di situ Allah menyuruh para malaikat, wahai malaikat, saksikanlah sesungguhnya aku Allah telah mengampuni hambaku tersebut. Ya Allah. Innallaha ghafurur rahim wa innallaha yuhibbut tawwabin. Ya. Sampai dikatakan padahal bulan Ramadan ini bulannya orang bertaubat, ya. Futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sufidati syayatin. Terbukanya pintu surga dan tidak tertutup sebulan penuh, tertutupnya pintu neraka dan tidak terbuka sebulan penuh, dan setan-setan dibelenggu, ya. Apa itu belenggu? Dicangking, di penjara lah ibaratnya, dan tidak akan dibuka sampai bulan Ramadan selesai. Allah juga pernah ada yang mengatakan,
kalau Allah mengizinkan langit dan bumi untuk berkalimat atau untuk berbicara, la syahidata lis-shaimin. Maka mereka akan bersaksi dengan besarnya pahala orang yang berpuasa. Jangan kalian bermaksiat pada saat bulan puasa. Jangan bermaksiat hanya saat bulan puasa saja. Kita sekarang ini hidup di zaman yang haram cuman makan babi doang. Ya Gimana kan? maksudnya itu, Beb? Nah, zaman sekarang banyak yang orang-orang minum khamr, orang-orang berzina, tapi saja makan babi yuk, enggak haram. Oh, dengkulmu itu. Sutrun. Mbok pikir apa khamr haram. Haram. Nah, itu zaman sekarang tuh anehnya tuh. Apalagi udah bermaksiat, melakukan hal-hal yang larang Allah, masih di-post BP di Instagram, BP. Allahu Akbar. Di-expose. Itu mujahirin namanya. Mujahirin. Apa itu mujahirin? Mujahirin orang-orang yang mengumandangkan, yang memamerkan maksiatnya. Itu yang tidak akan dapat syafaat Rasulullah juga. Wa'iyadzubillahi min dzalik. Waliyadzubillah min dzalik. Wallahu a'lam. Ini ada pertanyaan lagi dari Mas Bambi, Bib. Bambang. Ya. Bukan Bambi. Dari Mas Bambang, apa namanya? Kalau seandainya setan itu dicangking kata antum tadi, tapi kok kenapa masih maksiat ini masih berumbaran, masih berserakan di bulan Ramadan? Itu gimana maksudnya? Dikatakan barang siapa yang bermaksiat bulan Ramadan, laisa lisyaitanin nasib. Bal akan tetapi bukan barang siapa yang bermaksiat di bulan Ramadan itu bukan sebab syaitan, bukan sebabnya syaitan. Akan tetapi hawa nafsunya sendiri. Maka musuh terbesar kita pada saat bulan Ramadan adalah hawa nafsu. Kita hadapi dengan sabar, karena dikatakan Ramadan syahrus sabr. Ramadan adalah bulannya sabar. Shaum nisfus sabr. Puasa adalah setengah sabar. Kita diajarkan sabar menahan lapar, diajarkan sabar menahan haus. Dan juga habis berbuka bersyukur. Begitu juga kita berpuasa menahan syahwat kita, menahan hawa nafsu kita. Nanti kita sabar menahan hawa nafsu kita. Setiap hal yang kita sabari pasti akan ada ujian. Bukan, akan ada pendapatannya lah, akan ada keenakannya. Majal atau illa ba'dal bala. Tidak akan datang sebuah atau kecuali sebelum datangnya sebuah bala. Fasbir al bala tubasyar bil atau. Nah, sabarlah atas bala, maka kau akan diberikan sebuah kelegaan. Imam Haddad mengatakan, ya sabiran absyir wa basyir man sabar bin nasri wal farajil garibi wa bil ghafar. Wahai orang yang penyabar, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Apa kabar gembira itu? Dari pertolongan oleh Allah, dari rezeki dari Allah, kelegaan dari Allah, karena dia bersabar atas apa yang diberikan oleh Allah. Nala saburu min sabrihi mayartaji wa safat lahul awgatu min ba'dil qadari. Orang yang bersabar akan mendapatkan apa yang dia inginkan karena kesabarannya dengan apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Sabar. Innabtalaka liyaqulaka ud ilayya fa innani uhibbuk. Allah menguji kalian dengan suatu ujian untuk mengatakan kepada kalian, kembalilah kepadaku, beribadah kepadaku. Sesungguhnya aku mencintaimu. Ma khalaqtuka linari, khalaqtuka li jannati. Ya salam. Aku tidak menciptakanmu untuk nerakaku, aku menciptakanmu untuk surgaku. Tapi sama aja. Kita diberi ujian, beribadah kepada Allah, selesai ujiannya, dapat rezeki, udah gak kembali lagi pada Allah. Itu namanya istidraj. Jadi perumpamaannya menahan hawa nafsu di bulan Ramadan nih, Beb. Saya pernah baca itu di satu, bukan quotes ya, kayak kalimat aja gitu, kayak artikel. Jadi umpamanya itu di sini disamainnya manusia dengan binatang. Iya. Manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan akal dan hawa nafsu. Sedangkan binatang diciptakan sama Allah dengan hawa nafsu tanpa memiliki akal. Jadi kalau misalkan kita sebagai manusia memenangkan hawa nafsu, berarti kita itu binatang. Binatang apapun itu ya. Ini so'im. Buat 3 kali.
Apa artinya? Ya, gimana jawabannya? Oh, untuk mau Apa? Solusi untuk solusi untuk orang yang bekerja keras. Kita ambil contohnya kuli bangunan gitu ya. Yang dia harus bekerja pagi, siang seperti itu. Batalnya puasa akibat suatu pekerjaan karena pekerjaan dia tersebut itu bukan merupakan udzur syar'i. Sebagaimana yang kita tahu udzurnya untuk orang yang berpuasa itu hanya jikalau sakit, dan rukhsahnya itu untuk orang yang musafir. Musafir pun itu kalau misalkan kita membatalkan puasa kita wajib mengqadha-nya tanpa memiliki tanpa mendapatkan dosa. Nah, ini untuk orang yang bekerja, dia tidak termasuk udzur syar'i dan dia membatalkan puasa, maka wajib baginya untuk mengqadha dan juga dia mendapatkan dosa. Kenapa? Karena Ramadan ini datangnya juga dalam setahun cuma sekali dan waktunya cuma sebulan. Apa dia nggak bisa mengundur waktunya di malam hari? Seperti ada syair yang dikatakan apa, Mat? Hadisul Qudsi. Dari hadis Qudsi. Allah mengatakan, "Khalaqtuka lil ibadati fala tal'ab wa dhamantu laka rizqaka fala tata'ab." Aku menciptakanmu untuk beribadah kepadaku. Jangan main-main, jangan lewatan, jangan remehkan ibadahku. Aku menciptakanmu hanya untuk beribadah, bukan yang lain. Wa dhamantu laka rizqaka fala tata'ab. Dan aku telah menjamin rezekimu. Aku telah menulis rezekimu di Lauhul Mahfudku, maka jangan capek-capekkan dirimu. Apalagi mementingkan kerja daripada ibadah, daripada kewajiban kita. Ibadah, ya. Arkanul Islam dari rukun Islam kan? Puasa, betul. Puasa Ramadan. Datang hanya 30 hari setahun. Hadiah dari Allah, hadiah spesial dari Allah. Fokuskanlah ibadah, fokuskan puasa. Karena pekerjaan bukan salah satu udzur syar'i. Kalau emang karena pekerjaan kita membatalkan puasa supaya kita tujuannya hanya mendapatkan dunia gitu, karena supaya kita dapat duit misalkan karena kerja tersebut, sebenarnya balik lagi kita ingat omongannya Al-Alim Al-Wali Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad di qasidahnya Al-Zambab. Alladzi li ghairik lan yasil ilaik walladzi kusimlak hasilul ladaik fashtaghil bi rabbak walladzi alaik fi fardil haqiqah wa syar'il masun la yakthuru hammuk ma qaddir yakun. Alladzi li ghairik lan yasil ilaik, apa-apa yang telah ditetapkan bukan untukmu maka tidak akan sampai kepadamu. Walladzi kusimlak hasilul ladaik, dan apa-apa yang telah menjadi bagianmu maka akan sampai kepadamu. Fashtaghil bi rabbak walladzi alaik, maka sibukkanlah perkara-perkara kesibukanmu ini fashtaghil bi rabbak, maka sibukkanlah urusanmu ini kepada Tuhanmu, maka semuanya akan menjadi milik. La yaktsuru hammuk ma qaddir yakun, jangan kau perbanyak kegundahan maka apa-apa yang telah ditetapkan akan tetap terjadi. Mau kayak Karena gimana suatu pun kerjaan itu bukan menjadi alasan. Kerjaannya bukan udzur syar'i. Bukan menjadi alasan. Kan jadi alasan kita untuk tidak berpuasa, untuk tidak beribadah. Terutama di Ramadan. Banyak kan orang-orang sekarang suruh sholat, saat kerja, pentingan kerja daripada sholat. Atau enggak, kan biasanya orang-orang, aduh nggak kuat ini, lemas, harus minum. Akhirnya minum ngebatalin. Ya salah siapa? Iya. Bukan karena penyakit, karena dia sendiri yang membuat capek badannya. Dia harus tahu kadar tersebut. Jadilah ahlul dunia yang tidak berlebihan, dan jadilah ahlul akhirah yang berlebih-lebihan. Ahli dunia yang menginginkan dunia, ahli akhirah yang fokus beribadah karena mempercayai perkataan khalaqtuka lil ibadah fala tal'ab wa dhamantu laka rizqaka fala tata'ab. Na'am. Kalau seandainya di suatu kejadian dia harus membatalkan, dia kayaknya harus batal gitu. Iya, nggak apa-apa. Dosanya nggak dapat tapi qadanya yang wajib. Dan kalau seandainya nanti sampai 1 Syawal dia sakit misalkan karena pekerjaan tersebut, sampai 1 Syawal masih sakit, taunya 1 Syawalnya dia meninggal, nggak apa-apa, tetap dia nggak dapat dosa, tapi disunahkan bagi keluarganya untuk mengeluarkan fidyah dari harta keluarganya. Kalau dia mempunyai harta, wajib baginya untuk mengeluarkan fidyah dari hartanya dia. Begitu. Untuk menjawab pertanyaan yang kedua, ada beberapa orang di kampung yang mengeluarkan di tanggal 29 dan 30 Ramadan gitu ya. Pokoknya belum selesai Ramadan tapi sudah memberi sudah dibagikan zakat fitrahnya. Itu boleh dengan syarat tidak menjadikan orang tersebut yang dikasih zakat fitrah menjadi kaya di malam Id.
Kenapa? Karena syarat zakat fitrah itu dituju untuk orang fakir miskin. Kalau orang itu diberi di sebelum Ramadan selesai, di malam Id orang tersebut menjadi orang yang kaya, maka tidak boleh. Mafhum insyaallah. Paham? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil Ini alamin. yang berikutnya ada pertanyaan untuk Ahmad. Habib Aneh, Ahmad. Naam. Masyaallah. Habib Ahmad. Pertanyaannya apa tadi namanya? Laparan ya. Orang yang seandainya memiliki hutang puasa di tahun-tahun sebelumnya, Ya. tanpa menghitung jumlah hutangnya berapa, Beb. Dia nggak tahu berapa jumlah hitungannya. Tapi dia Tapi dia niatan, punya perkiraan nggak? dia ada niatan untuk mengkodok dan memperkirakan bahwa dia nggak mungkin lebih dari 30 misalkan. Itu gimana hukumnya? Bismillahirrahmanirrahim. Misalnya ya, ada orang yang begitu. Begitu. Itu deh pokoknya. Tidak mengetahui berapa kodoknya, berapa kodok puasanya, mau puasa mau sholat, tapi dia memperkirakan tidak lebih dari 30 kali dia bolong puasanya. tidak lebih atau Tidak lebih. dia ngiranya Mm-mm. genapkan kodoknya 30 Mm-mm. biar mentakkidkan atau Mentakkidkan. memastikan Memastikan. bahwa puasanya telah Telah terbayar. telah terbayarkan. Kalau dilebihin berarti lebih baik, Bib, ya? Lebihin lebih baik Supaya menghilangkan rasa keraguan, rasa syak. Bismillahirrahmanirrahim. Telah selesai jawaban dari pertanyaan-pertanyaan saudara-saudara kita, pertanyaan dari followers dan subscribers Al Mihrab TV. Alhamdulillah, kalau ada salah, kalau ada perkataan yang salah atau tidak baik, mohon dikoreksi, mohon diingatkan. Kita ini pemula. Al-insan mahalul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya kesalahan dan tempatnya lupa. Sering lupa, salah ya. dan sering lupa. Semoga berkah jawaban-jawaban kita bermanfaat, difahami. Kalau ada yang nggak paham boleh tanya lagi. Kalau Ada yang masih kurang mantap. yang mau kalau ada yang masih kurang mantap boleh ke Al Mihrab. Atau nanya langsung di ke Instagram Al ya. Mihrab, tanya ke Instagram langsung. Kalau ada pertanyaan tanya ke Al Mihrab. Nanti insya Allah kita jawab ada part 2-nya ini. Insya Allah ada part Insya Allah ada part 2-nya. Mugi-mugi manfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Bitaufiq wal hidayah. Waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.